Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tujuan belajar matematika ya. Jadi kita ketahui tujuan belajar matematika yang sudah formal, artinya sudah ada undang-undangnya nomor 20 tahun 2016. Tapi saya ingin melihat tujuan belajar matematika dari sudut pandang saya secara pribadi ya. Paling tidak ada 4 tujuan belajar matematika itu. Yang pertama tentu saja kita belajar matematika itu untuk mengetahui angka-angka, operasi bilangan, konsep-konsep matematika. Nah, kenapa hal itu dirasakan penting atau sebagai tujuan? Kita bisa membayangkan kalau kita tidak mengenal angka-angka, kita tidak mengenal operasi-operasi bilangan yang ada di matematika dan konsep-konsep matematika, tentu saja kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana saja, kalau kita tidak mengetahui angka, tentu saja akan mengalami kesulitan membaca angka yang ada di jam dinding misalkan. Bagaimana mungkin kita bisa teratur, bisa tepat waktu, bisa menghargai waktu kalau kita tidak mengetahui angka-angka yang tertera di jam dinding. Itu contoh yang paling sederhana. Contoh yang lain dalam aktivitas jual beli. Kalau kita tidak mengetahui nominal atau jumlah uang, tentu saja akan mengalami kesulitan. Contoh yang lebih jauh lagi, misalkan ruda-ruda yang diluncurkan itu tidak mungkin bisa tepat sasaran, akurat kalau tidak memahami angka-angka dalam koordinat. Nah, banyak hal lagi yang bisa kita rasakan manfaatnya ya. Itulah tujuan matematika, untuk mengetahui angka, operasi bilangan, konsep-konsep matematika. Tujuan belajar matematika yang kedua tentu saja sebagai alat untuk meningkatkan kecerdasan otak kita. Nah, dulu pada episode sebelumnya saya pernah membahas bagaimana bisa meningkatkan kecerdasan otak dengan hanya mengerjakan soal-soal matematika yang sederhana. Itu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ryuta Kawashima. Nah, dengan kita mengerjakan soal-soal matematika yang sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu, maka fungsi otak yang aktif ya, baik itu otak sebelah kiri maupun otak sebelah kanan akan teraktivasi. Artinya fungsi otaknya akan aktif lebih baik lagi. Nah, itu tujuan dari belajar matematika yang kedua. Yang ketiga, tujuan belajar matematika itu adalah sebagai solusi dari sebuah permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Banyak hal permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan cara-cara matematis. Jadi yang dimaksud matematis di sini bukan hanya penyelesaian secara hitung-hitungan, tetapi secara berpikir matematisnya, berpikir logis, berpikir kritis, berpikir sistematis dan sebagainya. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh pengalaman pribadi saya terkait dengan bagaimana matematika bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, baik sebagai contoh bagaimana matematika bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat saya pernah dihubungi oleh teman saya yang ingin mencalonkan kepala desa gitu ya. Seperti biasa, calon kepala desa itu harus kuat dari berbagai hal, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan finansial. Nah, karena dia mengetahui bahwa saya orang matematika, dia mencoba menghubungi saya untuk ngobrol ringan terkait dengan pencalonan dia. Karena dia memandang saya sebagai orang matematika dan bisa membantu dalam mencari solusi untuk intinya kemenangan menjadi kepala desa gitu. Nah, akhirnya saya datang, saya ngobrol. Nah, baik kata saya tidak ingin menggunakan hal-hal yang di luar kemampuan saya ya.
tapi saya ingin menggunakan apa yang saya mampu. Nah, saya mencoba untuk menggunakan statistika, gitu, ilmu statistika. Nah, waktu itu saya minta data-data, minta bahan-bahan yang lengkap, yang valid dari dia, sehingga nanti saya olah secara statistika. Nah, saya proses dalam waktu 1 minggu setelah data itu diberikan, dan saya memberikan beberapa rekomendasi, arahan-arahan kepada teman saya yang mencalon itu seperti ini, dan bagaimana mengefektifkan sumber daya, termasuk sumber daya finansial yang harus dia keluarkan, dan pemetaan terhadap jumlah hak suara seperti itu. Nah, sudah melalui proses statistika, saya merekomendasikan ke beliau, dan alhamdulillah gitu ya, dia mencoba untuk mengimplementasikan rekomendasi secara hitungan statistik, dan ujung-ujungnya pas waktu pemilihan dia menang, dan dia sangat terbantu sekali dengan penggunaan statistik yang saya berikan. Dan itu sebagai contoh saja gitu ya, bagaimana matematika bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu tadi 3 ya, yang ketiga. Sekarang yang keempat, tujuan belajar matematika itu tentu saja untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kenapa? Kita bisa ambil contoh misalkan ketika Einstein dia mengamati alam semesta, dia mencoba memahami alam semesta, dia mencoba mencermati alam semesta. Kemudian Einstein mengatakan bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Itu yang pertama, kata Einstein. Yang kedua, Tuhan tidak sedang bermain-main. Dan kata Einstein yang ketiga, Tuhan tidak sedang melakukan percobaan peluang, ya, teori peluang maksudnya gitu. Nah, dari pernyataan Einstein seperti itu sebetulnya bisa diyakini oleh kita bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan ukuran dan perhitungan yang sangat matang, sangat presisi, luar biasa sekali gitu ya. Jadi artinya matematika dengan Tuhan itu begitu dekat gitu ya, begitu dekat, sehingga ketika kita belajar matematika tentu saja ujung-ujungnya kita akan mengetahui, kita akan mengagumi gitu kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan itu bisa diambil contoh sederhana dari pengalaman Einstein tadi. Jadi harapan saya yang terakhir, tujuan belajar matematika adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan ukuran dan perhitungan yang sangat matang, sangat presisi, sangat akurat seperti itu. Jadi suatu hal yang tidak mungkin kalau kita belajar matematika, kemudian kita semakin jauh dengan Sang Penciptanya. Demikian sahabat matematika yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan episode kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.